Kecoa pun gak boleh masuk, kecuali dia punya KTP. Halo. Welcome back dengan Oton ya guys ya. Kali ini saya ingin bernostalgia sedikit. Apa kalian tahu kaset ini? Kebanyakan dari kalian mungkin udah tahu kan ya. Membeli es krim 5 biji yang berbeda-beda jenis, dapat satu kaset. Saya kira pas masih kecil nih film animasi buatan Indonesia. Keren banget. Bagus pada zaman itu. Ternyata bukan. Cuma dubbing aja. Maafin saya ya teman-teman. Maklum, dulu masih kecil. Tanpa mengoceh lebih banyak lagi, colokan radio, pewekan boyok kalian, dan mari kita masuk filmnya. Pedal Pop Elem Magica. Dahulu kala terdapat 3 monster yang amat kuat yang terbuat dari elemen api, air, dan tanah, menghancurkan kota, melebur negara-negara, sampai Raja Alex beserta prajurit pilihannya menangkap para monster dipenjarakan ke sebuah kuil suci. Namun, cerita itu tiba-tiba terhenti karena gulungannya diambil oleh villain kita, Shadow Master. Nah, di mana sisa sobekan peta ini? Scene lalu berganti memperlihatkan MC kita Pedal Pop bersama doinya Leona sedang mengatas glider alat buatan Profesor Higglebottom. Kita panggil saja Profesor biar mempermudahkan kita. Glider yang mereka pakai belum stabil, apalagi yang dipakai Leona malah soak, sehingga mengharuskan Pedal Pop menangkap si doi biar tidak terjatuh. Glider. Kemudian kita diperlihatkan sosok Shadow Master dengan jelas sedang menyusup di istana Pedal Pop. Shadow Master mengikuti 2 penjaga yang diperintahkan untuk menjaga perpustakaan. Saat penjaga tilem, Shadow Master memanfaatkan itu menjelma menjadi Gadal Gurun. Hal yang membuatnya hingga nekat masuk kandang musuh adalah gulungannya kedua yang memuat informasi mengenai tempat 3 monster tadi. 2 orang yang sedang berjaga mencoba menangkap Shadow Master. Tapi mohon maaf sebelumnya, beliau ini sedikit kocak gaming. Bukannya menangkap, malah ribut sendiri. Nikmati hidupmu selagi bisa. Lalu, Shadow Master mendatangi tempat kuil suci yang sudah tertulis di gulungan itu. Tanpa babi bu terlebih dahulu, semua mantra diucapkannya, dan 3 batu itu merespon apa yang ia katakan. Alih-alih mendapatkan monster-monster mengerikan, Shadow Master malah melihat monster imut-imut, sembari mencari apakah ada yang salah sambil menggerutu. Dan Aku bilang diam. Kunci apa? ya, berita langsung meliput keanehan atas bencana yang ditimbulkan para monster. Profesor yang mendengar berita langsung mengetahui jika itu ulah para monster elemen. Beliau menceritakan asal-usul monster dahulunya diciptakan 3 penyihir untuk membangun kota dan melindungi kerajaan. Tetapi penyihir yang rakus membuat para monster menjadikannya keuntungan pribadi. Semakin kekuatan alam disalahgunakan, maka mereka semakin ingin balas dendam. Untungnya ada Raja Alex menemukan 3 es krim atau kunci dan menciptakan elemen angin untuk mengendalikan para monster. Jadi, misi Pedal Pop adalah menemukan tempat kelahiran keempat es krim yang disebutkan Profesor dan membawanya pulang sebelum para monster datang menghancurkan kerajaan. Teman dan doi akan membantunya. Rinero menjadi kekuatannya, Falcona menjadi matanya, dan seperti biasa, Leona menjadi support sistemnya. Sebelum berangkat, Profesor memberikan beberapa barang peninggalan Raja Alex leluhurnya yang mungkin akan berguna di perjalanan nantinya. Mulai dari buku kosong tidak ada tulisan meskipun selembar, biji tumbuhan yang mungkin berguna, dan yang terpenting, tongkat pusaka Lion yang berfungsi sebagai kompas penunjuk tempat kelahiran es krim. Petualanganmu dimulai, Pedal Pop Lion. Saat baru memulai perjalanannya, mereka disuguhkan dengan anak kecil terperangkap di rumah yang terbakar karena ulah monster api. Pedal Pop pun memutuskan mendarat dengan gasket.
Tanpa berpikir panjang atau cari cara supaya seperti Leona langsung masuk begitu saja. Tetapi ya, dia Jack, keluarga, rumah, desanya hancur oleh monster batu. Balas dendamnya belum sempat terbalaskan ke para monster. Dia pun diajak Paddle Pop karena tujuan mereka berdua sama, yaitu para monster. Dikarenakan kapalnya rusak parah saat memaksa melandingkan tadi, tidak ada cara lain. Mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, dan saking kabutnya, mereka menebak bentuk-bentuk awan. Yang itu kayak gajah. Yang mana? Yang deket ubur-ubur. Laba-laba berkaki 6. Nah, gitu dong. Tidak lama kemudian, tongkat pusaka mendeteksi jika sudah dekat dengan es krim pertama. Mereka pun kebingungan untuk naik ke atas awan. Falcona dan glider yang dipakai Leona saja tidak menyanggupi terbang melihat ada apa di atas sana. Namun tiba-tiba tanah bergetar, disusul tanaman yang menjulang ke atas. Paddle Pop dan kawan-kawan memanfaatkan tanaman itu yang masih tumbuh untuk mencapai ke tempat awan yang ditunjukkan tongkat pusaka. Sesampainya di atas awan, mereka tidak menemukan apapun, alias kosong melompong. Akhirnya memutuskan untuk menyusuri area tersebut. Tetapi kemudian mereka disambut anjing putih yang menjadi penjaga es krim. Paddle Pop dengan yang lain mempunyai rencana untuk menjauhkan anjing itu dari es krim, sementara tugas Leona membuka segel es krim. Leona sendiri kebingungan buku yang dibawa kosong, lalu dari kejauhan semburan angin mendorongnya, dan tanpa disengaja mantranya muncul di buku. Ayo serigala. El Mesa, El Magica. Setelah berhasil membuka segel es krim pelangi, Leona merasa kasihan kepada anjing penjaga yang digantung di antara awan-awan. Ia meminta untuk ditarik ke atas lalu dinina bubukkan anjing itu. Dan Tenang. ya, anjing ini berubah menyusut menjadi kecil dan nantinya sering dipanggil Cotton. Kemudian Paddle Pop mengambil es krim pelangi dan ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Tetapi tiba-tiba Paddle Pop berusaha mengejar Nero yang terjatuh. Saat tertangkap, ia menyalakan glider. Malangnya, tempat atau slot baterai yang seharusnya diisi baterai itu malah diisi roti oleh profesor sebelum sesaat mereka berangkat. Singkat cerita, sampailah di daerah tanah tandus dan di depan sana mereka dipertemukan badai pasir yang sangat tebal. Saking kuatnya badai itu sehingga bisa membuat Rinero terhempas. Paddle Pop melihat itu cepat-cepat mencari batu untuk bertahan dari badai dan lainnya menyusul. Badai pun semakin ganas menghantam. Leona menyarankan Paddle Pop untuk memakai es krim pelangi guna menghilangkan badai ini. Awalnya Paddle Pop kesusahan menggunakannya, tetapi doinya menyuruh untuk mengingat akan perkataan sang profesor. Paddle Pop, bersihkan bagian belakang kupingmu. Ya bukan curug juga Paddle Pop. Mereka pun mendaratkan kaki-kakinya di atas batu besar yang bertumpuan pada batu-batu yang lebih kecil. Mari kita berpikir sejenak. Jikalau dipikir secara fisika, batu besar yang bertumbuhan pada batu-batu kecil mempunyai porsinya masing-masing. Bila mana ketambahan berat lagi di atasnya, apalagi tidak membuatnya seimbang, maka kestabilan dari sisi ke sisi batu itu berbeda, sehingga bisa membuatnya roboh. Dan ya, di balik debu-debu yang tebal itu, mereka sudah disambut oleh monster yang menjaga teritorial ini. Mereka pun lari berpencar, namun malangnya Paddle Pop lah yang diincar kalajengking segede kapan itu sehingga terpojok. Untungnya di sisi lain Rinero membantu dengan melemparkan batu, dan Falcona mencoba membuat debu untuk menutupi penglihatan dari si kalajengking, dan mereka pun kabur. Ayo, lari! Debu yang dihasilkan Falcona tadi tidak mampu menahan kalajengking dalam jangka lama.
Rinero dibantu Jack mencoba menahan kalajengking yang terus maju, tetapi sekali lagi Falcona membutakan pandangan si kalajengking untuk Paddlepop dan Leona bisa menaiki tumpukan batu-batu itu dan bisa sampai ke dataran tinggi yang menjadi tempat es krim coklat berada. Tidak terkecoh untuk kedua kalinya, si kalajengking mengacaukan Paddlepop yang sedang memanjat. Dan lagi, Rinero mencoba menyelamatkan Kanjeng Doronya. Kanjeng Doro tuh, kalau kalian gak tahu, sapaan buat bangsawan. Paddlepop bersama Leona tidak berhasil, kemudian menggunakan glider untuk menghancurkan tebing di atas sana. Dikiranya menutup jalan si kalajengking atau semacamnya, kalajengking itu malah menghancurkan batu besar itu. Jadi, Paddlepop mempunyai rencana untuk berpegangan ketika entupnya datang, atau sengatnya datang, dan melompat ke tempat dataran tinggi yang saya maksud tadi. Langsung saja, Leona membuka buku mantra sama seperti sebelumnya. Buku itu harus mengenai objek yang sama dengan unsur es krim tersebut, kemudian baru bisa muncul mantranya. Kutu raksasa itu belum saja menyerah sampai bisa menaiki dataran tinggi. Untungnya Paddlepop dan kawan-kawan bersembunyi di balik batu. Ketika kalajengking itu berada di balik sisi batu persembunyian Paddlepop, Paddlepop bersama yang lainnya mendorong batu tersebut dengan maksud menimpa si kalajengking. Ya, inilah yang disebut senjata makan tuan. Mereka kemudian terjatuh di atas kalajengking, dan masalah lainnya adalah batu itu masih saja mengejar. Kalau terjatuh dari ketinggian tuh minimal berupa kotak atau apa gitu. Ini masih perfect bulat. Dengan menggunakan tali mereka mengikat capit dan buntut kalajengking untuk kabur melewati terowongan. Es krim berikutnya menuju ke hilir sungai. Jika kalian belajar biologi di sekolah, ini disebut simbiosis mutualisme. Kalajengking merasa terselamatkan, membantu mereka merakit kayu. Sementara itu, dua penjaga ini ditinggal sebentar oleh profesor dan disuruh untuk tidak menyentuh apapun. Oh ya lupa, belum saya kenalkan. Beliau-beliau ini kita panggil saja Jono dan Joni biar mudah. Baru saja ditinggal 1 detik yang lalu. Kembali lagi ke Paddlepop. Tiba-tiba Leona muncul perasaan tidak enak, dibuktikan ketika burung-burung yang tiba-tiba berterbangan dari pohon yang menandakan adanya mara bahaya. Kemudian, arus sungai itu maju mundur seperti setrika. Paddlepop mencoba menghubungi profesor meminta bantuan, tetapi kita ketahui tadi, asap pink itu mengubah suara orang jika di dalam jangkauannya. Jadi Paddlepop tidak mengetahui mana profesor yang asli. Merasa tidak membantu, arus semakin deras membawa mereka menuju air terjun. Aku tidak suka ini. Mereka terjatuh dalam pusaran air yang sangat besar, dan di dalamnya sudah ditunggu monster yang menjaga es krim air. Dengan es krim pelangi, Paddlepop membuat ruang bernapas untuk ia dan teman-temannya. Seperti yang kita ketahui saat melihat orang memotong gurita di YouTube, betapa lengket tentakelnya. Gurita ini ukurannya mungkin 100 kali lipat dari gurita biasanya. Jadi gak kebayang betapa susahnya mereka untuk lepas dari cengkramannya. Dibantu Falcona dari atas, monster ini bukan yang kesakitan malah semakin menjadi. Cengkramannya semakin kuat. Kesabaran Jack mulai habis, kemudian Gimana ya? beberapa menit berlalu, mereka sudah dekat dengan es krim air. Dikiranya sudah ketar-ketir atau keciprit tadinya, gurita ini kembali muncul untuk mengejar mereka. Paddlepop mengajak yang lainnya untuk masuk di dalam arus yang menjadi jalan untuk menuju tempat es krim air. Lebih tepatnya di dalam karang, Jack menghadapi gurita itu sendirian dengan cara melilitkan tentakel-tentakelnya di antara lubang-lubang karang. Sementara Leona dan lainnya berusaha membuka segel dari es krim air. Namun dengan kekuatan yang besar, karang itu mudah dihancurkan oleh gurita. Gurita, aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Memanfaatkan es krim coklat atau tanah yang sudah didapat, Paddlepop menyuruh Rinero dan Jack untuk menahan gurita itu. Dengan kekuatan itu, Paddlepop membuat kurungan untuk gurita dan tidak ada rasa gelisah saat membuka segel es krim air.
Namun saat berenang ke permukaan, gurita itu kembali melepaskan diri dan menangkap mereka masing-masing menggunakan tentakelnya. Paddlepop yang pertama ingin dimakan, entah bagaimana caranya. Ia tidak kesetrum saat memegang. Gurita itu kemudian melemparkan mereka ke dataran. Untuk sementara aku tidak kuat terbang. Gak mungkin ya dia mendarat dengan selamat. Kita harus cepat pergi ke kawah raksasa itu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat terakhir, yakni kawah panas yang menyegel es krim api. Seperti film-film lazim lainnya, ada jembatan, tapi sudah peyot. Diawali Falcona menyeberang terlebih dahulu karena yang paling ringan, disusul Jack dan Leona ketiga. Namun giliran Paddlepop besi yang ia injak rompal. Rinero langsung lari menyelamatkan Paddlepop, tetapi karena hentakan dari kaki Rinero cukup kuat, membuat jembatan itu roboh. Untungnya mereka selamat. Rintangan selanjutnya mereka harus bisa melompat satu batu ke sisi lain untuk bisa sampai ke seberang. Tempatnya di atas gunung lava itu, mereka kebingungan menggunakan transportasi apa untuk tiba ke sana. Memakai Mercedes Maybach S650 yang akhir-akhir ini ditunggangi oleh orang yang sekarang sedang mengenakan baju Shopee Pink. Sebaiknya jangan gegabah. Atau Tesla model bore-up milik Mas Elon yang bisa melibas segala medan? Oh tentu saja tidak. Ketika semua berpikir, tidak lama kemudian datanglah penjaga area ini. Ular-ular itu menyerang dari segala arah. Dan semakin dilawan, maka ular-ular itu tambah semakin banyak. Rinero yang terpojok menghentakkan kakinya karena dililit ular. Dan tanpa sengaja membuat kapal dari bongkahan batu. Wow! Sementara itu, para monster semakin dekat dengan kerajaan. Hampir semua infrastruktur mereka hancurkan. Bayangkan berapa nominal dana APBN yang dikeluarkan setelah tragedi mengerikan ini. Kembali lagi dengan Paddlepop. Ia menggunakan es krim tanah dan air membuat jembatan untuk mendekati es krim api. Kenapa gak dari tadi buat jembatan? Susah-susah lawan segerombolan ular. Mungkin khawatir diikuti kali ya, entahlah. Sama seperti es krim atau kunci sebelum-sebelumnya. Jika ingin memunculkan mantranya, buku itu harus bersentuhan dengan objek yang sama dengan unsur es krim tersebut. Paddlepop kemudian mengambil resiko melempar buku itu ke lava atau tidak sama sekali. Cepat, baca mantranya. Oke. Yang pastinya saat mereka meninggalkan tempat ini tidak akan mudah karena sudah mengambil kunci atau es krim tersebut. Pihak Red pun harus merekrut Paddlepop dan kawan-kawan karena aksinya ini. Segerombolan ular-ular ini kemudian bergabung menjadi satu kesatuan yang membentuk siluman ular. Elemen air yang kita ketahui adalah counter api pun belum kuat mengalahkan ular itu karena skala kecil. Apalagi ini, elemen angin. Meskipun sedikit kesusahan untuk terbang, Falcona memaksakan membawa es krim angin dan air setinggi mungkin. Setelah itu Paddlepop bersama Leona mempusatkan pikirannya kepada es krim guna membuat hujan. Ya, monster itu berubah menjadi batu yang mungkin beberapa ratus tahun kemudian akan menjadi urban legend. Selesai sudah, es krim semua terkumpul. Namun, berita buruknya, para monster elemen akan tiba di gerbang kerajaan dalam 1 jam. Sedangkan Paddlepop dan kawan-kawan butuh waktu setidaknya berhari-hari untuk kembali ke kerajaan. Mendengar hal tersebut, Jack kesal menendang batu, dan batu itu membuat percikan. Ini nih scene yang saya suka. Kita diperlihatkan kepintaran Paddlepop ketika ia menghitung batu-batu yang dibutuhkan dan mengarahkan tasnya ke titik koordinat kerajaan. Sementara saat jatuh nantinya, ia mengakali tekanan atmosfer dengan menggunakan es krim angin sehingga tubuh mereka tidak terbakar. Setibanya, Paddlepop memerintahkan Leona untuk mencari Jenderal Gajah yang kita lihat barusan, dan Jack mengungsikan penduduk. Paddlepop sendiri mencoba menggabungkan kekuatan es krim. Monster yang melihat itu dari kejauhan langsung melemparkan batu besar dan malah... Semuanya gak ada artinya lagi. Takdirnya masih selamat dengan masuk lewat jendela. Monster-monster itu semakin mendekat kerajaan. Leona menyarankan untuk menyerang dengan elemen yang berlawanan, mungkin akan berhasil. Leona membawa es krim air mengurus monster landa api.
Jack membawa es krim api untuk mengcounter monster tikus tanah, dan Paddlepop menggunakan es krim tanah untuk mengcounter monster paus orca air. Beberapa menit kemudian, monster-monster itu mengetahui mereka di-counter, lalu menggeram, mengamuk, menyerap kekuatan masing-masing es krim dan membuat mereka semakin kuat. Merasa ada yang salah, Paddlepop ingat perkataan Profesor bahwa Raja Alex menggabungkan 3 es krim atau kunci dan mengikatnya dengan es krim angin. Namun saat mereka melakukan itu, tiba-tiba Jack adalah sosok licik Shadow Master yang sedang menyamar. Memang sedari awal terlihat mencurigakan saat tiba-tiba menyenggol Rinero sampai jatuh. Di laut, ia bisa membuat gurita ketar-ketir walau sesaat. Dan apalagi di scene-scene sebelumnya, gelagat bicaranya seakan-akan ngebet ingin memiliki es krim atau kunci itu. Sudah sekuat itu ketika monster elemen sehingga mampu memporak-porandakan kerajaan. Apalagi ini mau mensinkronkan kekuatannya dengan es krim. Saat giliran es krim angin tiba-tiba lagi Cotton berubah menjadi besar dan menyemburkan ababnya atau napasnya sehingga Shadow Master terhempas cukup jauh ke depan 3 monster dan langsung dihujani abab-abab sampai berubah menjadi batu. Yang pastinya masih belum selesai. 3 monster itu menyerang Paddlepop dengan menggabungkan abab-ababnya. Terjadi masalah ketika Leona harus ngoyoh atau berusaha mengambil salah satu es krim yang terjatuh di sela-sela tanah. Setelah serangan pertama yang mengorbankan Cotton, lalu sekarang jatahnya atau waktunya Leona dan Paddlepop, dan pastinya di leg kedua ini dimenangkan mereka berdua. Setelah hasil yang dimenangkan Paddlepop, ketiga monster itu pun lulut. Lulut tuh bahasa Indonesianya apa ya? Cina. Oh ya, Cina. Dan diminta untuk membantu membangun kerajaan daripada mengeluarkan banyak anggaran APBN. Dihitung estimasinya menghabiskan 1 triliun, tapi mintanya 100 triliun. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil adalah janganlah kamu mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kau ambil, seperti bunga Edelweiss dan Alaska. Mungkin karena tindakan yang kurang diperhitungkan itu bisa merugikan orang di sekitarmu atau malah hampir semua orang. Saya selaku Opon dan tim direksi, bila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aloha, cangcut bangar, Tuan Crab. Puri Indonesia. Solid.